Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Vera Liliana selaku dosen mata kuliah Good Corporate Governance Universitas Sibar Asia. Perkenalkan, nama saya Anam Rizky Alfi Nurmalita dengan NIM 2503010200808. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan prinsip Good Corporate Governance untuk mata kuliah Good Corporate Governance. Yang pertama, kita masuk ke definisi atau pengertian dari GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem dan struktur yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders secara berkelanjutan. Di antaranya adalah mengatur hubungan antara direksi, komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dan yang kedua, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud internal. Selanjutnya, mengapa korporasi modern wajib menerapkan GCG? Ada 3 tujuan strategi utama. Yang pertama, memaksimalkan valuasi saham perusahaan di mata investor. Yang kedua, mendorong efisiensi operasional karena setiap keputusan terukur. Dan ketiga, melindungi hak-hak pemegang saham minoritas agar tidak dirugikan oleh pemegang saham pengendali. Selanjutnya ada 5 prinsip utama GCG. Landasan utama tata kelola GCG dirangkum dalam singkatan TARIF, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Kelima pilar inilah yang menjaga keseimbangan antara pencapaian target kinerja bisnis dan etika tata kelola korporasi. Untuk prinsip pertama, yaitu transparansi. Tanpa transparansi, pasar tidak dapat menilai harga saham korporasi secara jujur. Contoh nyata pelanggarannya terjadi pada PT Garuda Indonesia tahun 2018, di mana piutang yang belum cair dari Mahata Aeroteknologi diakui sebagai pendapatan, sehingga laporan keuangan yang rugi disulap menjadi seolah-olah untung. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Pada prinsip ini, RUPS, komisaris, dan direksi harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Kasus Bank Senturi pada tahun 2008 menjadi pelajaran berharga. Betapa fatalnya dampak ketika audit internal tidak berfungsi dan direksi mengambil keputusan penyaluran kredit tanpa memperhitungkan batas risiko. Selanjutnya adalah tanggung jawab atau responsibility. Korporasi tidak hidup di ruang hampa. Mereka bertanggung jawab atas dampak ekologis dan sosial. Kasus semburan lumpur Lapindo pada tahun 2006 memperlihatkan kegagalan fatal aspek prosedur teknis keselamatan yang merusak lingkungan dan juga menghancurkan ruang hidup bagi masyarakat. Dua prinsip terakhir adalah independensi dan kewajaran. Independensi memastikan manajemen mengambil keputusan tanpa tekanan pihak luar atau benturan kepentingan. Sementara kewajiban menjamin pemegang saham minoritas diperlakukan sama dengan investor besar, seperti yang dilanggar dalam kasus penggelapan dana IPO PT Katarina Utama Tbk. Studi kasus paling komprehensif terkait kolapsnya tata kelola adalah skandal Jiwasraya. Di sini kelima prinsip GCG dilanggar sekaligus. Laporan keuangan direkayasa dan nasabah diinvestasikan pada saham berisiko tinggi demi kickback yang akhirnya memicu gagal bayar klaim senilai 16,8 triliun rupiah. Dampaknya bagaimana? GCG bukanlah kos atau beban biaya, melainkan investasi. Berbagai riset menunjukkan perusahaan yang konsisten menerapkan GCG mendapatkan kepercayaan besar berupa valuasi saham yang lebih tinggi dan biaya modal atau cost of capital yang jauh lebih murah karena risiko gagal bayarnya jadi kecil. Nah, bagaimana membangun GCG di dalam korporasi? Ada 4 tahapan sistematis, dimulai dari tahap 1, penandatanganan komitmen dan kode etik,
Tahap 2, pembentukan infrastruktur pengawasan seperti komite audit. Tahap 3, internalisasi WBS dan sosialisasi ke seluruh karyawan. Serta tahap keempat, yaitu evaluasi berkala oleh pihak ketiga. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Vera. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.